Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi menuju siang, Ibu Promotor Pemerintah Haji Masih Mahmud, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman saya yang insya Allah sedang berbahagia hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat menghadiri diskusi kita pada pagi hari ini. Saya, Nanda Sofia Dewi, selaku moderator yang akan memimpin jalan diskusi pada hari ini, yang mana pada diskusi pagi hari ini akan dibahas mengenai perwujudan geostrategi Indonesia di bidang pertahanan dan juga keamanan. Adapun anggota kelompok saya ada Ariel Farida, Laisa Hafizah, dan juga Regina Kasuri. Langsung saja saya persilakan kepada materi pertama untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi adalah ruang hidup nasional atau tempat hidup bangsa dan negara Indonesia, sementara strategi diartikan sebagai ilmu maupun seni yang menggunakan seluruh sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan apapun. Geostrategi yakni sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan bagi masyarakat Indonesia. Geostrategi dianggap sebagai strategi, metode atau cara terbaik untuk dapat sampai ke cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Pembangunan Nasional. Geografi Indonesia adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bentuk, luas, dan letak negara menggunakan semua yang ada pada geografi negara Indonesia. Selanjutnya adalah perwujudan geografi Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Geostrategi Indonesia tidak dirancang untuk mendominasi politik negara lain, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin mengembangkan potensi kekuatan nasional untuk melaksanakan pembangunan, melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di tingkat nasional, mewujudkan negara yang mandiri, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta implementasi tujuan nasional yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sendiri dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional atau nation endurance. Republik Indonesia. Ketahanan nasional adalah keadaan dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh dimensi kehidupan bangsa yang dapat berkembang dan berintegrasi untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT. Kondisi ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi bagi kehidupan bangsa yang terpadu dan sinergis serta terus dimajukan melalui pembangunan kekuatan nasional untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagai landasan strategis konsep ketahanan nasional guna mengatasi permasalahan-permasalahan strategis bangsa dengan melakukan pendekatan terhadap 8 aspek atau astagadra kehidupan bangsa. Bentuk ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara atas nama seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan, menjamin keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, kemampuan mempertahankan kedaulatan rakyat, dan menangkal segala bentuk ancaman. Dengan kata lain, ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah uletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta dalam upaya bela negara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elita Hafizah. Selanjutnya, pemahaman geostrategi Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Tiap negara dan setiap bangsa pasti membutuhkan strategi untuk menggunakan wilayahnya sendiri. Sebagai salah satu dimensi nasionalnya, semua itu dilakukan hanya untuk menyatukan sarana, kebijakan, tujuan nasional, realisasi kepentingan, dan lain-lain melalui pembangunan. Dengan demikian, bangsa dan negara dapat dinyatakan eksis dalam arti politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ideologi, dan ekonomi. Beberapa kasus geostrategi di Indonesia. Yang pertama ada masalah perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Yang kedua sengketa kolonialisme antara Indonesia dan Filipina. Yang ketiga batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.
Baik, ini saya melanjutkan dari kita penyelesaian masalah geostrategi Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa solusi yang akan diterapkan dalam menyelesaikan masalah geostrategi di Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan yaitu penetapan kebijakan penetapan garis batas internasional, kebijakan keamanan perbatasan internasional ini merupakan salah satu upaya negara untuk menunjukkan eksistensi fisiknya kepada dunia internasional. Kondisi geografis Indonesia di mana 2/3 luasnya merupakan perairan yang menghubungkan pulau-pulau kecil dan besar menggambarkan sulitnya kebijakan keamanan kawasan strategis nasional dalam menentukan garis perbatasan nasional. Belum lagi wilayah laut yang berbatasan dengan wilayah darat satuan internasional seperti hanya perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Indonesia Timur Leste. Pemerintah Indonesia harus terus dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan mendelimitasi dan memarkasi batas wilayah dalam bentuk peta dan titik koordinat batas dan sesuai program ini menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan masalah perbatasan negara dan negara tetangga. Baik pengelolaan keamanan maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan membuat keamanan maritimnya menghadapi masalah keamanan seperti perlengkapan dan perdagangan manusia. Indonesia juga perlu mengembangkan infrastruktur maritim seperti pelabuhan, jalur air, dan jalan komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pengiriman barang. C. Memperkuat kerja dan regional. Indonesia perlu memperkuat kerja sama regional dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara lain yang bekerja sama ekonomi sosial budaya dan aman dapat membantu mengatasi berbagai masalah di sekitar. Dan perlindungan lingkungan. Indonesia adalah negara dengan keragaman hayati yang terbatas. Perlindungan lingkungan merupakan faktor penting bagi kelangsungan dan stabilisasi negara di masa depan. Indonesia harus memperkuat perlindungan lingkungan dan menerapkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur. Indonesia perlu memperkuat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan pembangunan jalan, tol, pelabuhan udara dan sebagainya. Meningkatkan integrasi dan transparansi pembangunan wilayah. Dan peningkatan pelabuhan. Indonesia perlu meningkatkan signifikan pembangunan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang sangat berbeda. Karena pendidikan tingkat kualitas tenaga kerja dan kemampuan untuk berinovasi dalam teknologi dan ini semua solusi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terkoordinasi. Tidak ada solusi segera untuk masalah geostrategi yang kompleks. Namun melalui tindakan dan kesenambungan, Indonesia dapat mengatasi masalah keterbukaan ini menghadapi. Ya, demikian tadi telah presentasi dari kelompok kami dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami di sini hanya membuka untuk 3 pertanyaan saja dan 3 pertanyaan tersebut sudah kami kampung sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanyaan dari saudari Rizka Aulia, yaitu apa manfaat penerapan geostrategi dalam pembuatan kebijakan di Indonesia? Dan apa contoh nyata yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung terlaksananya geostrategi di negara kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Aulia, yaitu
Geostrategi dapat bermanfaat sebagai suatu strategi dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menuju cita-cita masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih damai, dan sejahtera melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu. Selain itu, geostrategi Indonesia dapat juga digunakan sebagai pedoman ketahanan nasional dalam menganalisis aspek astagadra yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Beberapa hal yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mendukung terlaksananya geostrategi di Indonesia adalah dengan mempelajari lebih dalam mengenai geostrategi di Indonesia, melakukan penelitian mengenai isu-isu geostrategi yang relevan dengan Indonesia, dan juga mengikuti seminar, lokakarya, dan konferensi yang membahas topik-topik geostrategis. Baik, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua datang dari Saudara Muhammad Raihan. Pertanyaannya nih adalah, apa peran intelijen nasional dalam mendukung implementasi geostrategi Indonesia di bidang pertahanan dan juga keamanan? Baik, begini ya teman-teman, intelijen nasional atau Badan Intelijen Negara atau yang biasa disebut dengan BIN dengan ejaan BIN ialah suatu lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Intelijen sendiri yaitu orang yang bertugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, kelompok, atau perorangan. BIN sendiri berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Beberapa fungsi intelijen itu sendiri yang dilakukan oleh BIN adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan juga penggalangan. Badan Intelijen Negara memiliki peran yang penting dalam upaya perlindungan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Intelijen nasional akan bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi, menganalisis informasi yang diterima dan didapatkan hingga turut serta dalam pembuatan kebijakan negara yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Baik, pertanyaan terakhir datang dari Saudari Aisyah. Pertanyaannya adalah berbicara tentang geopolitik. Upaya apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengelola geopolitik sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat dalam globalisasi modern saat ini maupun dalam masyarakat? Sebelumnya mungkin untuk pertanyaan kali ini agak kurang relevan sama tema yang kami angkat, yaitu tentang geostrategi Indonesia di bidang pertahanan dan juga keamanan. Sedangkan yang ditanyakan adalah tentang geopolitik. Tapi tidak apa-apa, kami akan berusaha tetap menjawab dari pertanyaan dari Saudari Aisyah ini. Mungkin jawabannya yaitu geopolitik merupakan salah satu aspek dalam wawasan Nusantara. Aspek ini menjelaskan cara bangsa Indonesia memahami kondisi geografisnya dalam membuat kebijakan politik. Cara Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat sendiri dengan cara pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kondisi geografisnya. Misalkan, mendorong pembangunan pelabuhan internasional di kawasan Batam. Karena itu, para pelaku usaha perkapalan global tak lagi harus singgah di Singapura, melainkan di Batam. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya adalah kesimpulan. Geostrategi Indonesia adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bentuk, luas, dan letak negara menggunakan semua konstelasi geografi negara Indonesia. Geostrategi Indonesia bisa juga digunakan sebagai panduan ketahanan nasional dalam analisis aspek astagadra atau perkembangan situasi dan keadaan negara bangsa. Ketahanan nasional sendiri ialah keadaan dinamis suatu bangsa yang mengikuti seluruh dimensi kehidupan bangsa. Beberapa masalah tersebut yaitu masalah perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia, sengketa Pulau Miangas antara Indonesia dan Filipina, dan batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia.
dari suatu masalah. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan geografi Indonesia, seperti penetapan kebijakan garis batas internasional, penguatan keamanan maritim, memperkuat kerjasama regional, perlindungan lingkungan, peningkatan infrastruktur, serta pendidikan dan pelatihan melalui tindakan yang konsisten dan berkesinambungan. Diharapkan Indonesia dapat mengatasi masalah dan strategi yang dihadapinya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.